Tolong dengerin ya Kak Opung. Aku cuma mau jujur, malam ini Kak Opung, kalau hari ini saya terlihat seperti orang yang membawa rahasia terlalu berat. Itu karena memang ada hidup saya yang sebenarnya tidak pernah saya jalani dengan jujur. Dan mungkin setelah cerita ini selesai, Kak Opung akan melihat saya sebagai orang yang berbeda. Saya bercerita kepada Kak Opung malam ini. Hujan turun rintik-rintik di luar, seperti sengaja menemani orang-orang yang ingin bercerita tapi takut dihakimi. Nama saya Rahmat. Usia saya sekarang 52 tahun. Walaupun saya jauh lebih tua, izinkan saya memanggil Kak Opung karena saya yakin Kak Opung lebih bijak daripada saya. Saya sudah melakukan kesalahan kepada putri kandung saya sendiri, Kak. Kalau orang melihat hidup saya dari luar, semuanya tampak biasa. Saya seorang ayah, seorang duda, punya satu anak perempuan bernama Nilam. Cantik, baik, penurut, kebanggaan saya, kesayangan saya. Tapi hidup manusia tidak pernah sesederhana yang terlihat dari luar. Ada bagian dari diri saya yang bahkan keluarga saya sendiri tidak pernah tahu. Bagian yang saya kubur rapat-rapat selama puluhan tahun. Sampai saya sendiri hampir lupa saya pernah jadi orang yang berbeda. Kak Opung, sebenarnya saya adalah seorang penyuka sesama jenis. Saya sudah merasakannya sejak muda. Sejak saya belum tahu istilahnya apa. Yang saya tahu cuma satu. Perasaan itu dianggap salah oleh lingkungan tempat saya tumbuh. Dulu di kampung saya, kalau ada laki-laki ketahuan menyukai sesama jenis, nasibnya cuma dua. Diusir keluarga atau jadi bahan hinaan seumur hidup. Tidak ada ruang untuk menjelaskan. Tidak ada ruang untuk menjadi diri sendiri. Karena itulah saya belajar berbohong. Bukan kepada orang lain saja, tapi kepada diri saya sendiri. Saya berpura-pura normal. Berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Berpura-pura menjadi orang lain. Saat usia 24 tahun, keluarga saya menjodohkan saya dengan seorang perempuan bernama Vera. Saya tidak menolak, bukan karena saya mau, tapi karena saya takut. Takut kehilangan keluarga, takut hidup sendirian tanpa tempat pulang. Vera adalah perempuan baik, sangat baik, dan itu justru yang membuat saya merasa lebih bersalah setiap hari. Dia mencintai saya dengan tulus, sementara saya hanya menjalankan peran. Dari pernikahan itu lahirlah Nilam, anak perempuan kami, yang sekarang sudah berusia 25 tahun. Nilam adalah satu-satunya alasan saya bertahan menjalani hidup yang terasa bukan milik saya. 5 tahun lalu, Vera wafat karena sakit. Dia pergi tanpa pernah tahu siapa saya sebenarnya. Tanpa pernah tahu kebohongan besar yang saya simpan sepanjang pernikahan kami. Dan sampai hari ini, rasa bersalah itu masih ada. 2 tahun lalu, saat usianya 23 tahun, Nilam menikah dengan seorang laki-laki bernama Anton. Umur Anton waktu itu 25 tahun. Pekerjaannya sopir taksi online. Hidupnya sederhana. Pernikahan mereka berlangsung apa adanya. Bukan karena kami tidak ingin merayakan, tapi karena memang tidak punya biaya. Saya bahkan masih harus menghitung uang listrik setiap bulan. Setelah menikah, Anton dan Nilam tinggal bersama saya. Sebenarnya Anton ingin mengontrak rumah, tapi Nilam menolak.
Katanya dia ingin merawat saya. Katanya dia tidak tega meninggalkan ayahnya sendirian. Nilam bekerja sebagai SPG di mall. Kalau shift pagi, dia pulang ke rumah sekitar jam 5 sore. Kalau shift sore, bisa sampai rumah jam 11 malam. Saya selalu bilang ke Anton untuk menjemputnya, karena jarak rumah ke mall itu lumayan jauh. Setahun mereka menikah, Nilam belum juga hamil. Saya mulai khawatir. Orang tua Anton juga mulai bertanya-tanya. Kami akhirnya memeriksakan mereka ke dokter. Hasilnya mereka baik-baik saja. Dokter bilang mungkin hanya kelelahan bekerja. Saya dan Anton sempat meminta Nilam berhenti kerja. Tapi Nilam menolak. Katanya gajinya bisa membantu ekonomi keluarga. Katanya saya sudah tidak muda lagi. Di titik itulah saya mulai merasa ada sesuatu yang aneh, sulit dijelaskan. Tapi naluri itu muncul lagi. Naluri lama yang dulu saya tekan dalam-dalam. Seorang penyuka sesama jenis biasanya punya semacam radar. Dan radar itu entah kenapa menyala setiap kali saya melihat Anton. Saya mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri saya bahwa itu hanya perasaan bersalah, hanya pikiran yang terlalu jauh. Sampai 1 tahun lalu, terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Hari itu hujan turun deras. Saya sedang duduk di sofa, menikmati kopi, sendirian di rumah. Nilam sudah berangkat kerja sejak pagi. Tiba-tiba Anton datang dengan kaos yang basah terkena hujan di luar. "Kok tumben udah pulang, Ton?" tanya saya. "Iya pak, mau mandi dulu. Tadi waktu nganter Nilam, saya belum mandi," ujar Anton. "Ya sudah, kamu mandi dulu, sekalian ganti bajumu." Anton langsung menuju kamar mandi. Beberapa menit kemudian, saya mendengar suara seperti orang jatuh. Lalu teriakan, "Pak, tolong saya pak." Saya kaget melihat Anton yang hanya mengenakan handuk sudah terjatuh di depan pintu kamar mandi. Saya membantunya berdiri dan membawanya ke kamar. Sebagai orang yang dulu diajari ayah soal urut dan pijat, saya mencoba membantu. Awalnya Anton sempat teriak kesakitan. Lalu perlahan suaranya berubah. "Ke atas lagi pak, masih sakit banget," ujarnya. Saya mencoba tetap fokus, tapi pikiran saya mulai kacau. Ada sesuatu dalam diri saya yang bangun setelah tertidur sangat lama. Tak lama kemudian, Anton bertanya kepada saya, "Maaf pak, kipas anginnya lagi rusak. Bapak nggak kepanasan? Buka aja pak bajunya," pintanya. Saya tahu Anton mulai memancing saya. Namun melihat tubuh atletis Anton, saya tak bisa menolaknya. Saya pun membuka baju karena panas. "Bagian mana lagi yang masih sakit?" tanya saya. "Sudah enakan pak," jawab Anton yang tiba-tiba langsung memeluk saya. "Ton, apa-apaan ini? Saya mertuamu," ucap saya mengingatkan. Namun Anton semakin erat memeluk saya. "Aku tahu bapak menginginkannya. Mumpung gak ada Nilam pak, aku bantu bapak," ucapnya berbisik. Entah kenapa, bisikan Anton membuat saya jadi lupa diri. Saya membalas pelukannya. Dan di titik itu, batas yang seharusnya tidak pernah dilewati akhirnya runtuh. Waktu terasa berhenti. Bukan tentang benar atau salah, bukan tentang logika,
Hanya dua manusia yang sama-sama menyembunyikan diri terlalu lama. Usai melakukan itu, Anton masih memeluk saya. "Gimana rasanya, Pak?" tanya Anton berbisik lagi. "Enak. Sudah 20 tahun lebih, aku baru merasakan ini lagi," ucap saya, lalu mengecup kening Anton. "Kita bisa ulangi lagi ini kapan aja, Pak. Selama nggak ada Nilam," ujar Anton. "Tapi kita salah, Ton," ucap saya dengan wajah menyesal. "Lebih salah lagi kalau Bapak nggak bisa menikmati kebahagiaan Bapak sendiri," ucapnya pelan. "Sejak hari itu, hidup saya tidak pernah kembali sama, Kak. Saya sudah melampaui batas yang dulu saya jaga mati-matian. Saya menjadi orang yang dulu saya takutkan. Tapi anehnya, saya juga merasa seperti menemukan bagian diri yang hilang puluhan tahun. Ini bukan cerita tentang pembenaran, bukan juga tentang mencari siapa yang salah. Ini cerita tentang manusia yang terlalu lama hidup memakai topeng, sampai lupa wajah aslinya sendiri. Dan sekarang saya berdiri di persimpangan antara menjadi ayah yang baik atau menjadi diri sendiri yang selama ini terkunci." Itulah kisah hidup yang diceritakan oleh pria bernama Rahmat. Apakah Anton juga sebenarnya seorang penyuka sesama jenis? Atau Rahmat hanya terseret perasaan yang tidak seharusnya ada? Kita belum tahu jawabannya. Tunggu kelanjutannya di part 2. Jika kamu pernah berada di posisi harus memilih antara menjadi diri sendiri atau memenuhi harapan orang lain, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kisah ini bisa terus berlanjut. Karena kadang satu cerita bisa membuat kita merasa tidak sendirian.